Oke, baik, rekan sekalian. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ingin tanya kepada rekan sekalian, dalam tahap-tahapan bagi penduduk rohani, apa saja? Yang pertama, ijrah dulu, lalu tobat, terus juhud, terus adab. Setelahnya apa? Istiqomah terakhir. Nah, ini dia. Sabar. Baik. Jadi rekan sekalian, pertama, untuk menjadi penduduk rohani memang harus ujlah. Agak sulit sekarang ini menjadi penduduk rohani tanpa ujlah. Karena di kota dimanapun berada sekarang begitu bergelimpangan dengan maksiat, dosa, dan juga syirik. Kita sulit melakukan istighfar ketika melihat syirik. Lupa. Saya pun jujur saja lupa kalau sudah ke kota. Padahal seharusnya ketika melihat syirik apa yang diucapkan? Subhanallah. Sulit. Rasanya sulit sekali. Nah, maka harus ujlah dulu. Yang kedua, setelah ujlah kita tobat bersama-sama ya. Kemudian hidup dalam kezuhudan, baik hati dan keterkaitan terhadap dunia. Yang keempat, mari kita akan mulai mata kuliah sabar. Akan kita bahas ya. Baik. Rekan sekalian, kata sabar sangat mudah diucapkan oleh kita. Namun perlu diketahui, sabar versi penduduk biasa belum menjadi penduduk rohani itu berbeda. Berbeda konsep, berbeda tujuan, dan berbeda makna. Sabar menjadi penduduk rohani luar biasa. Sulit bagi yang belum memahami 3 poin di atas. Padahal sabar itu bagaikan sesuatu yang sangat amat penting dalam pondasi menjadi penduduk rohani. Tanpa sabar akan runtuh. Ibarat tiang agama dengan sholat. Tanpa sholat ya meruntuhkan tiang agama. Nah, sabar pun ada tiang kesabaran yang terpenting. Ya, baik. Mari kita bicara mata kuliah tentang sabar. Perhatikan. Apa konsep sabar bagi penduduk rohani? Adalah konsep yang lebih dalam dari sekedar menahan diri dalam musibah ini. Bukan sekedar menahan diri nih, sabar bagi penduduk rohani. Kalau di luar sabar. Hanya sekedar menahan diri ketika ada musibah. Contoh ketika ada musibah. Ketika dihina orang dan sebagainya. Tapi lebih dari sekedar menahan diri. Ya. Karena apa? Karena kalau hanya sekedar menahan diri, maka itu bukan pondasi namanya. Ya. Itu lebih kepada sifatnya hanya sementara. Tapi memang sabar di dalam konsep penduduk rohani adalah pondasi tadi saya katakan ya. Itu. Baik, kita teruskan. Bagi mereka, bagi kita penduduk rohani, sabar menjadi pondasi rohani. Tuh, bukan pondasi ya. Kekuatan ilahiyah. Nah kan tadi pondasi ya. Yang kedua apa? Kekuatan ilahiyah. Ini sangat penting sekali. Menjaga kestabilan jiwa. Nah ini. Nah, yang ditakar nih lihat. Ini sangat penting lagi. Jadi
sabar bukanlah sekedar menahan diri bagi penduduk ruhani, yaitu penduduk ujlah ya, yang sudah ujlah, tapi menjadi pondasi ruhani. Kalau tanpa sabar runtuh, dan menjadi kekuatan ilahiyah. Tanpa sabar tidak mungkin mencapai penduduk ruhani. Kenapa? Karena sabar adalah menjaga kestabilan jiwa. Dan sabar menjadi penduduk rohani itu takaran dari Allah. Baik, nanti kita perdalam ya semuanya. Ini apa? Ini bahasa-bahasa berat ini. Tapi harus kita pahami. Perhatikan. Landasan ini semua berdasarkan hujah, Quran, hadis, kitab ulama, dan mubasyirat. Nah, ya. Makanya sabar penduduk rohani nggak ada. Di mata-mata kuliah umum tidak ada konsep-konsep. Bahkan di dalam kitab ulama pun kita tambahkan, yaitu dari sisi mubasyirat. Di kitab-kitab ulama lebih kepada sisi Quran dan hadis. Nah, kita dilengkapi dengan mubasyirat karena kita hidup dari bimbingan mubasyirat. Baik. Kita akan kupas dari sisi Al-Quran. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Dan ini kita sering mendengar kalimat ini menjadi standar. Tetapi nanti pemaknaan di dalam konteks penduduk rohani agak berbeda. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Jadi sabar ini adalah syarat ya, kedekatan. Kalau kita lihat dari arti ini sudah jelas, ini syarat. Bagi penduduk rohani bukan sekedar janji kedekatan. Nih, ya. Kalau ini umum syarat kedekatan, tapi bagi penduduk rohani bukan sekedar ini, tapi jembatan rohani menuju menuju muhasadah atau penyaksian. Ingat tidak? Banyak mimpi-mimpi orang beriman menjadi saksi. Setelah ditakmilkan, ternyata mimpi itu memiliki makna menyaksikan. Mimpi itu menyaksikan. Itu mohon bisa dipisahkan di sana, agar tidak masuk ke suara ini, ke suara rekaman ini. Nanti di ruang kecil itu bisa sambil di sana ya. Catat. Nah, jadi ternyata rekan sekalian, inilah bedanya. Kalau bagi penduduk umum yang belum ujlah adalah hanya merupakan syarat kedekatan. Tapi menjadi penduduk rohani adalah jembatan menuju penyaksian. Dan terbukti di dalam banyak mimpi, pemimpi ketika ditakwilkan menjadi saksi dari sebuah peristiwa, bagi sebuah peristiwa. Ya. Nah, inilah bedanya antara standar ayat di dalam ini semua. Baik, terusan, jelas ya perbedaannya. Luar biasa ya. Jadi terbukti kebenaran itu iya. Karena sekali lagi kita dibimbing mimpi, dan mimpi itu banyak sekali menyampaikan tentang konteks menjadi saksi. Ya. Yang kedua, ini pertama kan,
Sabar dalam konteks dua. Yang pertama adalah sabar syarat kedekatan. Tetapi bagi penduduk ruhani ini melebihi daripada hanya sekedar syarat kedekatan. Yang berikutnya, kita lihat. Ini sudah. Ini teman-teman sekalian, sekali lagi berbahagialah ya. Kita bisa langsung mendengar sesuatu yang hampir tidak pernah kita dengar di luaran sana ya, kecuali kita nih. Karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita sudah harus menjadi penduduk rohani. Baik, yang kedua, sabar dalam ujlah dan kesunyian. Ada dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Ini bagi orang-orang yang sudah ujlah ya. Dan bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru Robnya di pagi dan petang hari dengan menghadap wajahnya. Yaitu surat Al-Kahfi ayat 28. Ini dalil sabar kebersamaan ruhani. Jadi ujlah bersamaan dengan sesama pencari wajah Allah, bukan dalam maksiat. Jadi kita insya Allah terfilter. Kalau kita ada di luaran sana, ada tetangga, Kang, waduh kebetulan ada konser nih. Ada konser penyanyi yang Kang Diki senangi. Jalan maksiat. Walaupun tidak ada seolah tujuan maksiat, tapi itu sudah melakukan perjalanan sia-sia. Ya. Atau apapun lah godaan di sana. Maka di sini kita tidak mungkin melakukan itu, karena memang tidak ada apa-apa di sini. Yang ada adalah Allah di depan kita. Yang ada semua karena Allah. Yang ada kita hidup selalu diawasi oleh Allah. Ini yang terjadi dari sisi kesunyian penduduk rohani. Jadi kalau dalam dirinya masih ada persoalan-persoalan dunia, dalam dirinya masih ada persoalan-persoalan sesama, itu berarti Anda belum menghadap wajahnya kepada Allah. Karena kalau Anda sudah menghadap wajah kepada Allah, maka kita tidak mungkin berbuat yang tidak-tidak. Maksiat kepada suami, ya, berkata kasar kepada suami, mencurigai suami, atau apapun lah. Demikian juga sebaliknya, suami kepada istri dan sebagainya. Jelas ya? Contoh kasus nih, saya mau berikan contoh kasus. 3 orang muklis. Muklis tahu artinya? Ikhlas. Ya. Ikhlas. Kalau muklisin? Muklasin? Ayo. Nah ini yang berlatar belakang Torekoh nih. Mas Setiawan. Mana ada Mas Setiawan? Orang-orang yang ikhlas. Kalau muklasin, ayo cari. Saya kasih PR ya. Silakan cari ya. Apa bedanya muklis, muklasin, dan sebagainya. Ya. Baik. Contoh 3 orang muklis tinggal bersama dalam satu tempat ujlah. Salah satunya merasa iri karena salah satu yang lain mendapatkan banyak karunia seperti mimpi benar dan rezeki batin. Ada kan? Kok Mas Fauzi ini dapat mimpi terus yang bagus-bagus? Kok saya nggak pernah? Ya, begitu. Kalau sesama penduduk rohani kan itu. Bukan kok Mas Didan beli mobil melulu, saya kok nggak pernah. Kan nggak begitu kan? Nggak mungkin kita berpikir itu. Kok Mas Musa beli baju terus yang baru, kok saya nggak dikasih ya Allah, kan nggak mungkin gitu. Tapi kecemburuan sosial sesama penghuni penduduk rohani pasti, karena rasa cemburu. Kok yang lain dikasih mimpi, kok saya nggak sih, ya? Oke, ini contohnya. Makanya saya sebut rezeki batin ini, betul tidak? Rezeki ini dikasih mimpi itu rezeki loh, rezeki batin, biasa. Nah, godaan muncul, akhirnya meninggalkan ujlah. Saya mah kayaknya
bukan calon penduduk rohani ini nggak pernah dapat mimpi ya. Nah, namun ia ingat perintah bersabar bersama orang-orang yang menyeru rohnya. Lalu ia menundukkan dirinya dan sabar dalam ikhlas. Nah, ini maksudnya. Itu. Kok saya nggak pernah dikasih mimpi satupun, dapat mimpi yang jelek, dikejar-kejar hantu. Atau mimpinya ketemu pacar lama, bisa. Aduh, ini kok mimpinya begini. Ah, saya kayaknya bukan penduduk rohani ini. Kayaknya saya banyak dosa, saya nggak pantas deh di sini. Nah, itu ya. Tapi ingat, ada kalimat bersamalah bersama orang-orang yang menyeru rohnya. Oh, ini menyeru rohnya sudah. Berarti saya minimal ikut dengan orang-orang yang baik dan ikut dengan orang-orang penyeru. Nah, itu. Sabar dengan keikhlasan. Pasti Allah punya maksud atau punya penempatan lah bahwa kita ini ada di posisi mana. Nah, itu sabar ya. Contoh dengan keikhlasan, ikhlas. Ya sudah ya Allah, saya ikhlas. Engkau tidak pernah mimpi. Ya Allah Maha tahu. Barangkali kalau dikasih mimpi kita jadi gimana? Bahkan mungkin jadi ria dan sebagainya. Allah Maha tahu itu semua ya. Demikian saya pun juga. Kenapa saya juga jarang mimpi? Saya hanya beberapa kali mimpi yang bagus. Kok tidak seperti orang lain gitu ya. Ya, tapi saya sabar. Pasti Allah Maha tahu tentang itu. Yang berikutnya. Yang poin ketiga. Sabar sebagai seleksi langit. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 20. Dan kami jadikan sebagian dari kamu cobaan bagi sebagian lain. Maukah kamu bersabar? Dan Rabb-mu Maha melihat. Dalam kehidupan di tanah Ujlah ada banyak ujian antar sesama. Sabar adalah alat seleksi langit. Siapa yang tahan uji dengan manusia dan dirinya sendiri, itulah yang akan lolos menjadi penduduk rohani. Ya. Baik. Jelas ya? Jadi hati-hati. Allah akan melihat seberapa sabar kita. Karena sabar bagian dari poin pengujian Allah kepada kita. Sabar dengan kesederhanaan, sabar kita nggak pernah punya uang, sabar menahan diri yang dulu kita bekerja ingin apapun kita tinggal beli. Sekarang yang ada di sinilah kita bisa ambil. Itu pun dengan keterbatasan. Sabar dengan teman-teman yang masih judes sama kita. Sabar dengan teman-teman yang masih menurut kita ya zalim kepada kita. Sabar. Jadi inilah bagian daripada ujian, poin ujian. Contoh, seorang pelayan jalan rohani dimusuhi oleh orang-orang yang seharusnya bersamanya. Ya contoh lah, ini ada ibu-ibu bagian masak, tapi kok semua orang sepertinya tidak suka dengan saya. Bahkan difitnah, direndahkan, tapi ia bersabar, tidak membalasnya. Padahal saya sudah introduksi apa ya kira-kira, tapi kok mungkin barangkali ada sesuatu ya, sehingga kita tidak paham. Namun dia tetap bersabar. Allah uji dia akan bertahan atau tidak. Dia sabar dan akhirnya justru diberi amanah langit, sedangkan yang lain keluar dari jalan seleksi. Kenapa? Anakan mati satu. Siapa yang barusan? Yang ronda Kang, yang Pak Masudin ada? Mas Udin, iya, Mas Udin. Di atas berarti, di atas ya, enggak Di makanan anjing aja. Kalau gitu siapa yang pernah pengalaman? Mas Huda ya? Ada Mas Huda? Mas Huda ke atas. Jawab. Ya ini Pak udahnya ke Lahiran mati satu. Segera Mas Huda, segera ke atas.
Ayo segera, sudah. Cepat, cepat. Gesit, cepat. 1 menit sampai atas. Ini yang lahiran kan udah cepet itu. Ya. Nambah penduduk lagi nih. Lahiran hari. Penduduk begitu banyak. Rekan sekalian, justru bisa jadi orang yang direndahkan, dipitnah, dialah yang lolos. Justru yang lainnya, yang mengejek, menghindar, menjauhi, justru bisa jadi itu jalan terpleset melalui ujian. Jadi sebetulnya dua-duanya sedang diuji. Dua-duanya sedang diuji. Baik yang diledek maupun yang meledek, dua-duanya sedang diuji. Bisa jadi yang meledek justru yang tidak tahan, akhirnya terpleset. Ya. Baik, berikutnya. Nah, bab 1 apa tadi? Bukan, sabar dalam Quran. Oke ya, bab 1. Bab kedua adalah sabar dalam hadis. Hadis. Ini bab 2. Oke, bab baru. Tadi dalam Quran, sekarang dalam hadis ya. Baik, kita teruskan. Sabar adalah cahaya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim. Sabar itu cahaya, Masya Allah. Jadi bagi ibu-ibu yang sabar, waduh cahayanya penuh. Dalam batinnya penuh cahaya. Ya, lebih dari lampu. Kalau lampu itu bisa mati, bisa dimatikan tali. Tapi kalau cahaya dalam batin kita, maka akan menjadi sesuatu yang luar biasa ya bagi di sekitarnya. Nah, apa itu cahaya menurut Nabi? Adalah sabar. Siapa yang paling sabar, maka cahayanya paling terlihat ya. Cahaya di sini bukan sekedar metafora ya. Bagi penduduk rohani, sabar adalah nur batin yang menerangi jalan saat seluruh cahaya lahiriah dipadamkan oleh ujian. Waduh, ini tingkat tinggi ini bahasanya. Mari kan sekalian, kita jangan hanya bisa berkata-kata. Mari kita terapkan di sini menjadi orang yang paling sabar. Memang sepertinya mudah diucapkan, tapi ini paling sulit, bagian sulit. Tapi harus. Kita sebagai penduduk rohani harus punya cahaya, yaitu sabar. Karena sabar adalah bagian dari cahaya. Tuh, Nabi mengatakan itu. Makanya, jelaskan, Nabi itu manusia paling sabar. Bahkan diludahi, bahkan dihina, diejek. Ternyata Masya Allah, Nabi sanggup menyuapi wanita tua yang kepada dirinya meludahi. Kalau kita kan nggak mungkin, sepertinya sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, tapi Nabi lakukan. Makanya Nabi itu cahaya bagi dunia ya. Ya kita mah, kalau Nabi cahaya terang benderang, kita mah ya apa ya, 25 menit lumayan lah. Masih ada cahaya. Kalau Nabi 100 watt, ya kita mah 5 watt sajalah. Yang penting ada. Yang penting ada ya. Kalau daripada gelap gulita, Masya Allah. Makanya kita lumayan 5 watt saja ya Allah, kasih kesabaran saya. Gak usahlah seperti Nabi. Tidak mungkin kita sanggup seperti Nabi ya. Contoh kasus, nih lihat. Seseorang pemuda di Pondok Ujelah di sini hidup dalam keterbatasan, makanan sedikit, cuaca dingin, betul tidak? Tubuh kadang-kadang lemes karena makan singkong mulu. Sedikit lagi singkongnya ya. Tapi karena sabar, setiap malam ia diberi cahaya tuh dalam zikir, dalam mimpi. Bisa jadi mimpi ya. Bahkan ia sering melihat wajah guru ruhani dalam mimpi yang tak terlihat oleh orang lain. Ya misalkan guru ruhaninya siapa? Bisa jadi ya.
Yang sering dimimpikan siapa di sini? Satu kali saya itu. Enggak, yang sering dimimpikan Mas Sutarno kayaknya, Mas Sugi itu. Nah ini contoh kasus ya. Atau mimpi penduduk rohani yang paling agung siapa coba? Nabi Muhammad SAW, betul. Ada yang dimimpikan sahabat, ada loh di sini, ada yang dimimpikan sama Nabi loh, ada. Tapi saya keep karena jangan dibuka baik. Bermimpi Nabi. Bersama Nabi. Iya, bukan dimimpikan Nabi. Iya. Ya pokoknya bersama Nabi lah. Ya. Baik, itu guru rohani kita. Masya Allah, guru rohani paling tinggi. Ada dimimpikan dengan sahabat Nabi juga ada. Jadi itu memandang wajah rohani. Makanya berbahagialah orang-orang yang sudah pernah bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Itu ya. Oke, baik. Contoh. Sabar sebagai penyeimbang nafsu dan syahwat. Tidak ada sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seorang selain kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman sekalian, kayaknya bagus nih audionya kalau seperti ini ya di musola. Kalau saya isi aja, karena biar jernih suaranya. Maka banyak kan harus agak keras ya, tapi tidak apa-apa supaya audionya bagi pemirsa lebih baik. Karena begitu banyak yang protes ini, terus-terusan protes ini. Audionya jelek Kang, jadi saya akhirnya nontonnya nggak selesai karena nggak enak didengar ya. Perhatikan. Rasulullah mengatakan tiada satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran. Waduh, ini maknanya begitu mendalam sekali. Ayo ya ibu-ibu, mari kita mulai belajar sabar ya, mulai sabar. Jangan pongah, jangan sombong, ditegur orang lain, jangan merasa paling benar lalu menyalahkan orang terus. Tapi terus sabar adalah satu mutiara yang sulit dinilai harganya. Bahkan penyeimbang itu sabar. Makanya saya sekarang belajar sabar. Lebih banyak tidur sendiri ya. Itu bagian dari pelatihan saya. Membuktikan bahwa saya harus lebih mencintai Allah daripada mencintai istri, mencintai anak. Teman sekalian, paham ya? Ini saya sedang belajar ini. Sering saya dipanggil itu. Anak saya manggil Abi, tidur di sini sambil nangis kan? Sering. Tapi saya tahan, ya Allah. Saya sedang mengerjakan untukmu ya sesuatu. Saya harus sabar. Tuh. Padahal batin tuh ya kalau ada pilihan ya pastilah ingin lebih banyak tidur di saung daripada sendirian di sini. Tapi saya sedang belajar untuk menahan syahwat. Teman-teman harus tahu saya betul menahan. Ya, ini bagi yang sudah dewasa, saya itu menahan. Inginnya setiap hari ya memeluk istri dan anak. Inginnya, keinginan itu. Tapi saya selalu sabar. Ya. Saya ingin menguji nih kesabaran saya. Dan alhamdulillah sudah sampai kepada titik di mana saya memahami arti kesabaran sesungguhnya ya. Ini lihat. Kalau Mas Wahda mas teori. Sabarnya terpaksa dia mah. Terpaksa. Coba ada istri, Mas Wahda 6 bulan ya tidur di musola, jangan sama istri ya, sanggup nggak coba? Oke, ini adalah bekal utama penduduk rohani, melebihi rezeki dan keahlian. Waduh, kesabaran menjaga ruh tetap tegak ketika dunia dan nafsu runtuh. Waduh, ini filosofinya tinggi sekali, rekan sekalian. Saya mau uji nih, Mas Jidan, mulai besok tidur di musola ya, 3 bulan. Coba sanggup nggak? Mas Jidan, siap? Mas Jidan? Saya jawab Pak. Ayo, siap tidak? Kenapa? Kenapa coba? Ini penting. Pernah saya sampaikan. Kenapa?
Karena bisa jadi kita ditakdirkan berpisah dengan suami. Betul tidak? Kita bisa ditakdirkan dengan istri. Takdir saya berjuang ke medan laga. Istri takdirnya harus mengurus anak di sini. Tuh, sabar, tidak ketemu suami 2 tahun. Tidak tersentuh 2 tahun, sabar. Bisa tidak? Ini sedang dilatih kita. Coba. Makanya untuk latihan pertama Mas Jidan, 3 bulan Mas Jidan, di sini. Masih 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan. Ya. Masuk. Mas Ugi juga 6 bulan, Mas Ugi langsung. Kalau sana setahun sekali kan. Ini masih jam pulang. Sejam masa pulang ya. Artinya apa? Balik aja. Kita harus betul-betul penduduk rohani itu adalah penduduk yang sabar di atas rata-rata, ya. Karena kita sadar akan berjuang nanti, akan berpisah dengan anak. Makanya saya dipanggil oleh anak saya Jayan, Abi, terus video call lagi sambil nangis. Abi tidur di sini, coba. Siapa yang nggak perih? Perih saya. Ya Allah, anak saya. Tuh. Jelas ya? Contoh kasus seorang gadis rohani diuji dengan ketertarikan kepada sesama ikhwan. Tuh di sini. Nih gadis-gadis. Ada yang tertarik, ya. Rasa itu kuat, apalagi ketika saling berhubungan dalam kegiatan ibadah tuh. Waduh, ini si Fulan soleh ya. Rasanya idola saya nih. Wah, si Fulan solehah nih. Soleh hahaha. Saking soleh ya, hahaha. Ya. Sudah terbukti itu kan udah pacaran. Tapi yang memilih sabar karena belum waktunya. Ya tutup jalur-jalur interaksi, fokus pada zikir sehingga Allah bersihkan rasa itu dan naik makomnya. Tuh lihat, ada para gadis nggak di sini? Para gadis denger nggak? Tapi aku di sana. Masya Allah. Lihat, dengar para gadis, belum waktunya. Ya. Sama, laki-laki juga sama. Bersabar, nanti waktunya tiba. Jodohnya pasti tiba. Allah sudah mengatur jodoh kita masing-masing. Jangan coba-coba suka. Jangan, tutup pintu suka itu. Para gadis kedenger nggak? Awas, kalau ada lagi yang coba-coba ya. Yang coba-coba menghadapi rotan. Tuh Kang, di dia mah galak di abitnya. Ulah bobogohan di dia mah, kekenging. Karena bobogohan mendekati zina. Jangan suka coba-coba sekali suka dengan siapapun di sini, tidak boleh. Laki-laki juga begitu, nanti waktunya akan ada ya. Baik. Nanti makomnya jadi naik karena sabar. Tidak boleh di sini suka dengan suka, tidak boleh. Udah, pokoknya nanti saatnya. Biar orang tua saya yang mengatur siapa jodoh saya. Nggak apa-apa. Toh sesama baik, biar Amir yang menjodohkan saya. Begitu. Biar Allah yang menjodohkan saya. Bukan saya suka karena duniawi. Baik, rekan kalian. Bab ketiga, sabar dalam kitab ulama. Tadi Quran, hadis, dan kitab ulama. Ada semua lengkap. Ya. Di Al-Quran tuh banyak, di hadis tuh banyak. Tadi semua sampel-sampel aja. Supaya kita memahami arti sabar ya. Imam Al-Ghazali, ini siapa yang tidak kenal ya, dalam Ihya Ulumuddin. Ini bacaan bagi orang pencari rohani. Ini lihat. Sabar adalah menahan jiwa dari keluh kesah. Tuh kan, kata saya benar, jangan keluh kesah. Menahan lisan, tuh kan, betul. Hati-hati. Dari keluhan dan anggota badan dari tindakan yang tidak layak. Ini bapak-bapak tahu nih ada gadis-gadis lagi masak. Penasaran aja pengen masuk dapur. Nah ini, menahan diri. Karena itu tidak layak, ya.
kecuali tidak perlunya. Kecuali memang ada kebutuhannya untuk lewat dapur, tapi kadang-kadang bapak nggak ada kerjaan lewat dapur pengen lihat gadis-gadis lagi pada masak. Nah, itu pekerjaan yang tidak layak ya. Jelas? Dari sisi rohani, sabar bukan diam, tapi kemantapan batin dalam menghadapi takdir Allah tanpa keributan lahir. Tahu keributan lahir? Contoh begini. Ketika kita tahu kita hanya dijatah untuk makan sore, harus bagi-bagi dengan teman-teman satu nampan, ya. Jika kita tidak memahami arti sabar, maka akan ada keluh kesah. Mana sih, ini kan tidak layak nih. Cuma 5 potong, cuma 5 orang. Nah ini kerebutan lahir. Padahal kita sedang dilatih untuk bersabar. Perut kita sedang dilatih untuk menahan. Dan sebagainya. Itu adalah keributan rohani. Protes. Keributan lahir, Mak. Oke. Jelas ya? Yang berikutnya. Ibnu Qayyim. Dalam Marajid As-Salikin, sabar adalah tengah dari iman, setengah dari iman, dan kedudukan dalam hati seperti kepala bagi jasad. Lihat ya, setengah dari iman, sabar itu, setengah dari iman. Sama dengan pernikahan, bagi seorang wanita apa coba? Bagi wanita, pernikahan apa? Mengisi setengah keimanan, mengisi setengah keislaman. Begitu. Jadi kalau ada suami yang ingin ta'adud, tambah lagi. Tahu ta'adud? Tidak tahu ta'adud? Ngadu. Berpoligami maksudnya. Kita lagi. Maka ketika wanita sabar, karena memang tujuannya baik, tambah lagi keimanan setengahnya ya. Jadi kalau penuh mau keimanan, ya biarkan 4 lah. Itu contoh. Tanpa sadar, tanpa sabar, ya, ruhaniyah akan runtuh. Sabar adalah pilar ruhani, sebagaimana kepala bagi tubuh. Tubuh tidak ada fungsinya ketika tidak ada kepala. Ya. Jelas. Jadi sabar adalah bagian dari hal yang sangat penting bagi pergerakan penduduk Tuhan. Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, tidak ada yang menolak takdir kecuali ridho. Tidak ada yang bisa menjemput kebaikan kecuali sabar. Waduh, lihat. Jadi teman-teman tidak akan bisa menjemput kebaikan. Harus dengan sabar kebaikan itu muncul, ya. Dan tidak ada yang menolak takdir kecuali ridho. Jadi teman-teman sekalian, tidak mungkin kebaikan datang kalau tidak dengan modal sabar. Tidak mungkin memancing kebaikan tanpa, kalau mancing ikan pakai apa? Umpan dengan sabar. Jadi memancing kebaikan harus dengan umpannya sabar. Menjemput kebaikan dengan sabar. Penduduk rohani ya. Jadi sekali lagi kita sedang belajar menjadi penduduk rohani. Jelas sekali ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang masih belum sabar dalam hatinya, mulailah untuk bersabar. Biarlah suami mau aneh-aneh, saya pasrah kepada Allah.
Demikian juga suami, lihat istrimu aneh-aneh, sabar kepada Allah. Ya. Hati kadang-kadang curiga, jauhkan. Sabar saja kepada Allah. Siapa tahu ini hanya godaan, kolbu yang bikin was-was. Padahal suami di luar baik-baik saja. Bisa jadi begitu. Tapi was-was kita. Demikian juga sebaliknya. Ketika istri sedang menjalankan tugas, berjuang, menjadi tenaga kesehatan, ya, was-was, takut istri berpaling kepada yang lain atau dekat dengan seseorang. Jauhkan, jauhkan, jauhkan. Kenapa? Karena di atas segalanya adalah sabar. Ini yang akan memancing kebaikan bagi kita, ya. Penduduk rohani, bagi penduduk rohani, sabar bukan pasif, ya. Tapi ia adalah gerakan diam, menggerakkan langit. Waduh, ini bahasa tinggi nih, bahasa ulama sufi nih. Ingat, kita memang menuju bahasa sufi, tapi bukan orang sufi sekarang. Ini sufi ulama-ulama yang terdahulu, yang sufinya benar-benar sufi. Bukan sufi-sufian pada sekarang. Kalau sekarang kan sufi-sufian banyak, ya. Tahu sufi-sufian? Hanya zikir, ya. Soalnya zikir itu, loh, itu dianggap sufi. Aduh, padahal bukan. Itu hanya satu perbuatan dari orang yang memang wajib zikir kok semua orang. Tapi perilakunya masih dunia banyak. Ya. Nah, insya Allah kita coba menjadi aktivis yang jihad di lapangan, siap. Menjadi orang sufi, siap sehari-hari. Ya. Menjadi orang yang apapun, menjadi orang yang selalu aktif dakwah, siap. Kita lakukan juga. Dari semua sisi lah, ya. Tuh rekan sekalian, lihat. Bagi penduduk rohani, sabar itu adalah menggerakkan langit. Jadi contoh apa arti menggerakkan langit? Teman-teman kita baca nggak? Mas Suhada, apa menggerakkan langit? Zikir. Bukan, ayo. Menggerakkan langit apa? Ayo. Turun malaikat kepada kita. Tuh, bergerak langit, menurunkan malaikat ke sini. Ya, itu contoh menggerakkan langit. Turun berkah, turun apalagi? Mubah, itu menggerakkan langit. Ya. Baik, ayo kita mulai, ya. Jadi, tahu futuh apa? Futuh apa? Nih, lihat futuh. Pembuka hati, mata batin, dan jalan dari Allah kepada hambanya. Jadi, rekan-rekan sekalian, kalau di sini masih juga belum paham, masih belum tergerak, tahajud masih malas saja. Setiap tahajud itu kenapa sih saya itu malas? Tidak seperti yang lain semangat, tidak yang lain untuk lebih duluan, ya, atau apapun lah. Nah, ini berarti teman-teman belum terpanggil menjadi penduduk rohani, belum paham arti daripada sabar. Karena sabar akan menggerakkan langit. Ternyata dapat hidayah. Coba, teman sekalian. Bagi orang yang masih malas di sini, masih berat untuk tahajud, berarti hidayahnya masih tertutup. Sebab hidayah akan datang ketika langit bergerak. Menyentuh kalbu kita. Sehingga kalau sudah langit bergerak kepada kita, belum waktunya, azan sudah bangun duluan, terbiasa. Nah, inilah tingkat tertinggi bagi orang-orang yang punya hasil dari kesabaran, ya. Jelas sekali. Jelas ya, rekan sekalian? Paham? Apa yang disebut dengan langit bergerak? Sabar ya Allah, saya dingin pun, mandi pun. Ya. Bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, mandi sebelum, waduh dinginnya luar biasa. Tapi saya harus sabar.
Nah maka anugerah akan turun. Ya, melalui tadi tiba-tiba menjadi orang yang ketagihan untuk tahajud, menjadi orang yang bangun sebelum orang lain bangun, tiba-tiba bangun sendiri aja. Kayak ada yang ngebangunin. Padahal lagi dingin, lagi apa. Itu orang yang sudah mendapatkan futuh. Tahu futuh? Futuh adalah pembuka hati. Mata batinnya sudah mulai terbuka. Dari jalan atau dari jalan menuju kepada hambanya. Jalan dari Allah kepada hambanya. Dia nggak dapat hidayah, mau dibolak-balik tetap aja. Jadi kalau ada sekarang ini masih juga merasa menang sendiri, merasa paling benar, merasa apapun lah, berarti ini belum dapat. Ayo introspeksi semua ya. Mari kita menyambut futuh. Bab keempat, sabar dalam mubasyirat. Nah ini dia, lihat bagaimana mubasyirat bermunculan untuk masuk kepada sabar ruhaniyah. Ini contoh mimpi tentang jalan terjal dan berbatu. Ada yang bermimpi nih. Dalam mimpi para salik, siapa salik? Salik itu apa? Orang pencari ke Rohani. jalan ruhani. Orangnya salik. Sering digambarkan dan jalan menanjak. Jadi mimpinya tuh jalan menanjak, berbatu dan licin. Ada beberapa mimpi. Namun cahaya terlihat di ujungnya. Ini lambang jalan ruhani yang tidak bisa ditempuh kecuali dengan sabar. Kalau orang tidak sabar, gagal. Makanya ini dimimpikan, banyak ya bermimpi seperti ini. Mimpi ditinggalkan, diasingkan dan dikucilkan. Mubasyirat yang menunjukkan seolah penduduk rohani dibuang dari keramaian dunia adalah isyarat mereka sedang dilatih sabar secara langsung oleh langit, bukan sekedar ujian sosial. Makanya banyak di sini yang akhirnya mengambil jalan, mengambil ayat jual beli dengan Allah. Banyak di sini. Bahkan yang sekarang sedang menuju ke sini di jalan dari Jambi. Masya Allah. Berani ngambil ayat jual beli dengan Allah. Meninggalkan keluarga yang dicintainya. Tidak ada persoalan sebelumnya. Tapi ketika ada pilihan, dia lebih mencintai Allah. Ya. Berat ya? Berat. Mimpi bertemu para wali yang diam. Ada banyak orang-orang bermimpi ketemu wali. Sering dalam mimpi para wali tidak berkata apapun, cuma melihat. Sedang sholat, sedang tahajud, dia lihat ya. Diam, mereka adalah ajaran tentang sabar. Di dalam mimpi itu ketika sosok seseorang bercahaya, kemudian dianggap wali, diam, maka itu adalah melambangkan kesabaran. Sebab sabar yang hakiki adalah keteguhan dalam diam, bukan kegaduhan dalam rasa sakit. Nih, apa kegaduhan dalam sakit? Contohnya, aduh, wah, keluh kesah, aduh, Heboh sendiri. Hah? Heboh sendiri. Heboh sendiri karena kesulitan dan keterbatasan. Aduh, di sini begini. Aduh. Ya. Itu kalau kesengat beda lagi. Itu manusiawi. Aduh, tapi aduh dalam pengertian karena keterbatasan ya. Diam saja, sudah. Aduh, alhamdulillah rezekinya cuma dapat segini. Udah, kita nikmati. Insya Allah, kalau ikhlas tidur, kalau tidak ikhlas apa gelisah kan? Aduh, lapar ini masih lapar. Aduh, kebagian dikit. Aduh. Nanti tidak bisa tidur malah. Terganggu psikologis. Tapi kalau orang sabar, ya sudah, nikmat tidur. Bismillah ya Allah. Saya bahkan beristighfar dan bersyukur sebelum tidur. Udah nikmat. Ya, baik. Kemudian kesimpulan. Nah, ini pas ya. Ini baru seri pertama ya. Ini kita ada 5 mata kuliah tentang sabar. Jadi ini 5 kali pertemuan. Nanti teman-teman akan semakin mendalami, akan semakin memahami apa itu arti hakikat sabar. Kesimpulan, bagi penduduk rohani, sabar adalah wasilah menyaksikan Allah.
penyaksian Allah. Penyaksian bukan melihat dengan mata, tapi secara batin. Oke. Bahwa ternyata Allah menyaksikan saya langsung, ya Allah. Saya salah sedikit ditegur dalam mimpi. Saya bermuamalah, saya merasa Allah mengawasi langsung tuh. Kalau ini sudah yakin Allah menyaksikan terus, maka kita sudah dapat arti yang sesungguhnya menjadi penuh benar. Tanda kematangan ruh, bukan kelemahan. Nih, kematangan ruh. Kalau teman-teman bisa sabar, maka teman-teman sudah matang ruhnya. Ruhaninya ya. Yang ketiga, penentu seleksi. Nah, Masya Allah, penentu seleksi langit. Ini tolong teman-teman yang belum merasa menjadi orang sabar, terus mencurigai orang, pikirannya kemana-mana, terus menyalahkan orang, hati-hati nih, akan gugur. Saya sudah mengatakan berkali-kali, kalaupun saya tidak sanggup mengeluarkan Anda di sini karena saya begitu sayang kepada Anda, ya, Allah yang akan mengeluarkan dengan caranya. Dan sudah kejadian kan di sini. Jadi mari kita belajar sabar. Ya. Siapa yang layak disingkap hijabnya? Ya, sekalian. Luar biasa. Kata-kata sabar begitu mudah dirangkai, walaupun masih menjadi penduduk dunia. Apalagi ini sudah jadi penduduk rohani, lebih berat lagi. Tapi ternyata ringan bagi yang sudah dapat hidayah, ringan sekali. Sabar itu ringan kok, ringan sekali. Sabar, ringan karena tidak ada beban. Dia sudah dapat hidayah dari Allah. Syarat utama ujlah, nah ini. Karena tidak ada ujlah sejati tanpa sabar yang terus hidup. Tidak ada ujlah sejati. Tidak ada, betul. Setuju banget. Tidak. Hanya jasadnya saja ujlah, tapi rohnya tidak dapat. Makanya dia perilakunya di sini ya nggak sabar, kemudian nyalahin orang terus, protes melulu. Wah, seolah lebih pintar, harus begini. Nah, itu sudah. Kalau orang seperti itu berarti gagal. Makanya hati-hati teman sekalian ya, menahan diri. Tidak ada ujlah sejati tanpa sabar. Jadi orang-orang ujlah itu kelihatan, orang-orang sabar. Mari teman-teman semua, mari kita semua bersabar ya. Sabar tuh. Terlihat nanti wajah orang-orang sabar. Orang-orang polos, tapi batinnya tinggi, batinnya cerdas. Baik, berikutnya yang kelima, pelindung ruhani itu lihat. Waduh, betul ini. Ruhani kita ini makanan ruhani orang sabar itu, ya. Sabar itu makanan orang ruhani. Maka ketika apapun ujian, kita tenang saja. Bisa tidak? Agak sulit, ya. Tapi harus bisa. Penduduk rohani harus bisa. Meskipun apapun gejolak hati kita, tetap pada keputusan sabar, sabar dan sabar. Tapi saya paham, Allah bukan menghendaki sabar itu diam. Tadi bukan kan? Sabar bukan diam kan? Tapi sabar itu progresif. Contoh lah, ketika di sini belum semuanya ibadah kepada Allah dalam kiblat yang sama seperti dalam tuburan mimpi, bukan berarti diam, tapi kita koreksi, perbaiki diri. Makanya saya harus melakukan satu perubahan mendasar. Itu kehendak Allah. Yang jelas ya. Dan bersabarlah karena sesungguhnya kesabaranmu itu bukanlah diam, melainkan karena Allah. An-Nahl ayat 127 kuliah. Sesungguhnya kesabaranmu bukanlah diam, bukanlah melainkan, dan bersabarlah karena sesungguhnya kesabaranmu itu bukanlah melainkan karena Allah. Ini saya salah kutip atau gimana? Bukanlah ya, kayaknya kurang pasti.
Rekan sekalian, jelas ya. Baik, saya kira nanti bab berikutnya, ini sudah pas waktunya lebih 5 menit, mengambil jam. Mulai kan kita terbuka arti sabar bagi penduduk rohani, maka akan menjadi nikmat. Dan alhamdulillah ya Allah, saya bukan mau ingin menunjukkan diri, tapi saya merasakan kenikmatan itu. Betul, betul teman-teman sekalian. Apa yang Allah sampaikan dalam ayatnya, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, saya hanya nikmat ketika kita berubah. Nikmat, Masya Allah. Anak-anak di sini sudah mulai santun-santun, nikmat sekali dalam hati. Ketika istri berubah menjadi lebih baik, nikmat. Ketika anak berubah, ketika teman-teman sholat zuhur tidak yang telat, sebelum qomat sudah berbaris penuh, nikmat. Tapi saya agak sedih kalau ternyata untuk sholat wajib saja sering terlambat. Ya, ayo. Saya nikmat ketika penduduk rohani sudah seragam dan kompak. Tolonglah, saya kasih kabar gembira dari teman-teman. Dengan perilaku teman-teman ya. Kesabaran, kesadaran. Mari, saya ingin ada kebahagiaan setiap hari yang saya rasakan dengan melihat teman-teman. Itu kebahagiaan tinggi bagi saya. Dan itulah buah dari kesabaran. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira paham. Ini bagian dari seri pertama bab mata kuliah sabar. Nanti sampai kedua, ketiga teman-teman akan lebih dalam lagi saya ajak untuk menjadi manusia paling sabar. Karena Palestina akan kita bebaskan. Modalnya adalah sabar. Dengan tidak sabar, maka kita membunuh musuh Allah dengan nafsu. Tapi ketika kita menjadi pejuang rohani, ya Allah, bismillah, jedor tembak orang. Tapi karena rahmat Allah, telunjuk kita membunuh musuh karena Allah, bukan karena nafsu. Kuncinya apa? Sabar. Ayo teman-teman, sabar ya.